Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Rahma, kelas keperawatan D angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait postpartum depression theory Cheryl Tatanovich. Cheryl Tatanovich adalah seorang profesor terkemuka di University of Connecticut School of Nursing. Beliau lahir pada tahun 1949 dan lulus sarjana keperawatan Western Connecticut pada tahun 1970. Cheryl Tatanovich menerima gelar masternya dalam merawat ibu dan bayi yang baru lahir dari Yale University pada tahun 1972. Cheryl Tatanovich menerima gelar Doctor of Science keperawatan dari Boston University pada tahun 1982. Ini ada visi misi teori Cheryl Tatanovich. Bach memperkenalkan nurse program untuk menangani depresi postpartum. Nurse program ini meliputi 5 aspek keperawatan yang diperlukan untuk menyembuhkan depresi postpartum, yaitu nutrisi dan kebutuhan lain, kemudian pemahaman, istirahat dan relaksasi, spiritual, dan latihan. Sini ada tujuan teori Cheryl, yaitu memahami postpartum sebagai suatu cara yang memberi jalan kepada para profesional untuk mengembangkan strategi pencegahan yang adekuat, kemudian mengembangkan program screening agar bisa memberikan intervensi sedini mungkin, dan yang terakhir mengembangkan strategi treatment yang adekuat untuk mencegah hal-hal yang berbahaya terhadap para wanita, anak-anak mereka, serta keluarga mereka. Jadi, postpartum depression adalah episode depresi mayor yang bisa terjadi selama 12 bulan pertama setelah melahirkan. Depresi postpartum adalah keadaan ketika seorang ibu merasakan rasa sedih, bersalah, dan bentuk umum depresi lainnya dalam jangka waktu yang lama setelah melahirkan. Hal ini sering dikarenakan karena kelahiran bayi itu sendiri. Kemudian Bach juga menegaskan bahwa depresi merupakan hasil dari kombinasi stres fisiologis, psikologis, dan lingkungan. Bach mengaplikasikan teori Keringen-Watson sebagai pusat pelayanan keperawatan, khususnya dalam merawat klien yang mengalami depresi postpartum. Ini ada faktor penyebab depresi postpartum. Jadi, Bach mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan depresi postpartum ada 13, yaitu depresi prenatal atau selama kehamilan. Jadi, depresi ini merupakan faktor utama terjadinya depresi postpartum. Depresi prenatal ini terjadi di beberapa atau keseluruhan pada trimester selama kehamilan. Dan yang kedua ada stres merawat anak. Maksudnya di sini hal-hal yang membuat stres yang berhubungan dengan perawatan anak merupakan faktor-faktor yang meliputi gangguan kesehatan pada bayi, kemudian kesulitan dalam merawat bayi, terkhusus pada makanan dan tidur. Kemudian ada stres dalam kehidupan. Stres dalam kehidupan ini maksudnya stres yang terjadi selama kehamilan maupun setelah kehamilan. Jadi faktor selanjutnya adalah dukungan sosial. Seorang ibu yang telah selesai partus atau setelah melahirkan, beliau sangat memerlukan dukungan sosial dari orang-orang terdekatnya dan dari lingkungannya. Karena jika dia tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya, beliau akan merasa sedih, kemudian merasa gagal, dan akan mengalami stres sehingga terjadi depresi. Kemudian ada ansietas prenatal. Jadi ansietas prenatal ini merupakan sesuatu yang terjadi pada masa kehamilan, yaitu ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi kayak si ibu ini memikirkan hal-hal yang negatif yang belum tentu terjadi ke depannya. Dengan begitu, itu akan mengganggu pikiran beliau.
Faktor selanjutnya adalah kepuasan perkawinan. Jadi maksudnya di sini kepuasan perkawinan dalam konteks seperti keterbukaan, kemudian saling membantu, menghargai keputusan satu sama lain, kemudian saling mendukung, dan keadaan-keadaan baik secara global lainnya. Dan selanjutnya ada riwayat depresi sebelumnya. Jadi ternyata faktor penyebab depresi postpartum yaitu salah satunya adalah riwayat depresi sebelumnya. Karena ibu yang mengalami depresi sebelumnya itu akan sangat mudah cemas sehingga akan memikirkan hal-hal yang akan mengganggu pikirannya sehingga dia akan merasa cemas dan sangat mudah terkena depresi. Kemudian faktor selanjutnya yaitu temperamen bayi. Temperamen bayi ini digambarkan dengan kondisi bayi yang sangat mudah rewel, mudah menangis, dan susah untuk dihibur, sehingga menjadi pemicu terjadinya depresi postpartum pada ibu pasca bersalin. Kemudian selanjutnya ada maternity blues. Jadi maksudnya maternity blues ini yaitu perubahan suasana hati yang sangat singkat dari beberapa hari pertama setelah melahirkan. Kemudian selanjutnya adalah harga diri. Nah, harga diri ini adalah bentuk kepercayaan diri seorang ibu, karena kan kadang ibu yang setelah selesai melahirkan itu akan mengalami perubahan fisik. Kadang ada ibu yang tidak bisa menerima perubahan fisiknya itu, sehingga dia akan mengalami depresi pasca persalinan. Kemudian ada status sosial ekonomi. Jadi beberapa peneliti mengungkapkan bahwa status sosial ekonomi ini sangat berhubungan dengan terjadinya depresi postpartum, karena semakin kurang pendapatan keluarga, maka semakin tinggi risiko terjadinya depresi. Kemudian selanjutnya ada status perkawinan. Jadi status demografi ini berfokus pada seorang wanita dalam hal pernikahan yang tingkatnya adalah tidak menikah, menikah atau hidup bersama, bercerai, janda, berpisah. Kemudian selanjutnya ada kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Nah, ini disebabkan karena perasaan ragu-ragu terhadap kehamilannya. Kenapa merupakan penyebab faktor depresi? Karena jika seorang bayi yang lahir lebih awal daripada tafsiran persalinannya, itu akan menyebabkan depresi karena akan mengalami perubahan secara tiba-tiba baik di lingkungan keluarga maupun rutinitas kerja yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Kemudian selanjutnya ada pencegahan depresi postpartum. Pencegahan terjadinya depresi postpartum dapat dilakukan dengan memberikan psikoedukasi maupun konseling yang dilakukan oleh perawat maternitas dan profesi kesehatan lain. Contoh konselingnya adalah konseling perkawinan. Nah, jadi konseling perkawinan itu bertujuan untuk membangun dan membina keluarga yang harmonis. Jadi seorang konselor akan menjelaskan tentang bagaimana membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga, kemudian membina anak dalam keluarga, kemudian bagaimana hubungan seksual dalam keluarga. Kemudian ada konseling antenatal. Jadi konseling antenatal ini bertujuan untuk menyelenggarakan konseling antenatal pada ibu hamil dan keluarga.
ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan terkait persalinan dan perawatan bayi, kemudian bagaimana cara pengetahuan dan perhatian pada aspek emosional serta penyelesaian masalah emosional. Kemudian di sini ada penata laksanaan depresi postpartum. Jadi yang pertama itu ada bicaralah dengan ahli kesehatan tentang semua gejala-gejala riwayat kesehatan yang lalu. Kemudian bergabung dengan sebuah kelompok di mana bisa berbagi perasaan dan pikiran di dalamnya. Kemudian makan secara seimbang dan teratur. Kemudian lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, biasanya subuh-subuh, jogging. Kemudian yang terakhir, beri kesempatan kepada keluarga dan teman untuk menolong seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Jadi pekerjaan rumah tangga itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh ibu rumah tangga, terkhusus pada ibu yang baru saja melaksanakan partus. Kemudian di sini ada kelebihan dan kelemahan teori. Kelebihannya, teori Batch ini memberikan pemahaman yang holistik terkait postpartum depresi. Kemudian teori ini juga memungkinkan pada pelayanan kesehatan tidak hanya melihat mengapa postpartum itu bisa terjadi, tetapi perawat bisa memahami pola pikir klien dengan depresi postpartum. Kemudian teori ini sederhana dan mudah dibaca, mudah juga dipahami. Kemudian teori ini telah mengeksplorasi tentang kesadaran dan pentingnya penanganan pada ibu dengan postpartum depresi. Nah, kemudian di sini ada kekurangan teori. Jadi terbentuknya stigma yang lemah dalam teori ini dikarenakan sedikitnya literatur. Kemudian penelitian teori ini merupakan penelitian kualitatif sehingga tidak semua individu berbagi pengalaman yang dialami pada saat mengalami depresi postpartum. Nah, kemudian di sini ada kesimpulannya. Jadi teori depresi pasca persalinan Cheryl Tatano Batch ini menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh ibu baru. Maksudnya ibu baru ini yaitu ibu yang baru pertama kali melakukan partus. Jadi selama periode pasca persalinan, khususnya dalam kaitannya dalam perkembangan depresi. Baik, mungkin itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.